Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil, ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian hari ini. Mari hidup kita dalam kesulitan sekarang, hiduplah dengan firman Tuhan yang menjamin hidup kita. Malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang justru saya terima pada awal tahun ini. Tanggal 1 Januari yang lalu saya terima firman Tuhan ini. Dan itu akan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian, sehingga saya masih bisa tersenyum walaupun keadaan begitu sulit sekarang. Jangan sudah pikir saya sebagai pendeta tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami pergumulan. Saya mengalami pergumulan. Saya mengalami tantangan hidup yang tidak mudah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon anugerah-Mu pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami mata yang daripada Tuhan, melihat jauh ke depan. Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup kami. Dan nanti sesudah melewati masalah ini, kami akan bersyukur kepada-Mu lebih daripada sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika 5, rangkaian ayat firman Tuhan dalam ayat-ayat yang pendek. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Bagaimana bisa tersenyum Bapak Ibu sekalian dalam situasi seperti sekarang ini? Saya ingin menolong kita hari ini. Bukan situasi yang menentukan kita bisa bergembira, bisa bersukacita, bukan. Sukacita orang percaya, sukacita dalam Kristus tidak ditentukan oleh situasi.
memang kedagingan kita ini dipengaruhi oleh situasi. Kita belum ada di surga. Kita masih dipengaruhi oleh rasa panas dan dingin di dunia ini. Kita dipengaruhi oleh cuaca. Kita daerah khatulistiwa ini dengan dua musim. Musim kemarau dan musim hujan. Tentu di musim hujan kita kadang-kadang batuk pilek. Karena apa? Karena kehujanan di jalan tadi. Dan begitu juga ketika musim kemarau, macam-macam penyakit datang karena musim kering. Bapak Ibu sekalian, tetapi janganlah malam hari ini saya minta dalam nama Yesus, ikut apa kata firman Tuhan ini. Jangan sampai kita hidup dipandu, dikendalikan oleh emosi dan perasaan kita. Karena situasi dan kondisi sekitar kita yang tidak menguntungkan. Kalau Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, artinya apa? Bersukacitalah setiap hari. Jangan up and down, up and down. Tidak bisa seperti itu. Dan para ahli kesehatan pun sudah mengatakan, pakar kesehatan sudah mengatakan kepada kita bahwa orang yang bersukacita, orang yang gembira itu lebih cepat sembuh ketika mengalami penyakit. Dan yang belum sakit, daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang yang hidup dalam khawatir, cemas, takut kena sakit. Justru itu yang dikejar oleh virus. Mari malam hari ini bersama dengan saya, mari kita tetap jaga suasana hati kita. Jangan biarkan dia down, jangan biarkan dia khawatir dan cemas serta takut. Mari kita ikut apa kata firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa, bukan kadang-kadang, bukan sewaktu-waktu. Pengharapan ke depan lebih baik membuat kita sanggup bersukacita walaupun sekarang dalam kesulitan seperti ini. Kedua, tetaplah berdoa. Oh, saudara-saudara sekalian, sejak awal saya mengatakan ketika masih bisa beribadah kepada jemaat, tolong kita utamakan sekarang. Jangan utamakan obat, jangan utamakan dokter, jangan utamakan rumah sakit. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ada dua orang yang masih sakit di bukan sakit ini, sakit lain di gereja kami, tinggal di gereja. Satu tinggal dengan kami di rumah, dan mereka pergi ke rumah sakit. Mereka rutin pergi 1 kali 1 bulan, pergi ke rumah sakit mengambil obat kalau sudah habis. Dan mereka sendiri dikatakan oleh dokter di rumah sakit, pulang nanti langsung mandi, cuci sampai rambut dicuci, cuci juga tas dicuci, kalau tidak disemprot dengan disinfektan, pakaian pun dicuci. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini kita cenderung untuk apa? Kita cenderung untuk takut. Tapi firman Tuhan katakan apa? Mari kita jawab semuanya ini, pergumulan-pergumulannya, jawab, bawa kepada Tuhan dalam doa. Mari sungguh-sungguh lagi berdoa. Ambil waktu doa puasa. Di gereja kami sejak hari Jumat Agung yang lalu, kami sudah mulai doa puasa selama 40 hari 18 jam. Dan kemudian dari kenaikan Tuhan Yesus nanti akhir bulan Mei sampai hari Pentakosta tanggal 31, kami berdoa berpuasa selama 24 jam 10 hari. Saudara-saudara sekalian, untuk apa? Ya, untuk menjawab tantangan ini. Untuk apa lagi? Minta supaya Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami. Itu maksudnya, saudara-saudara sekalian. Kata firman Tuhan, tetaplah
berdoa. Jangan hanya berdoa sekali-sekali, tapi berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mengangkat segala masalah pergumulan yang sekarang sedang kita alami. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya paling senang ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada umumnya orang mengucap syukur kapan? Ketika dia menerima berkat Tuhan, ketika dia sembuh dari sakit, ketika dia memperoleh anak, ketika dia mendapatkan rumah baru, ketika dia mendapatkan jabatan baru, ketika dia naik gaji. Tapi dalam suasana seperti ini, mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Saya senang dengan cerita seorang kakek yang berumur 90 tahun, kemudian dia dirawat di rumah sakit. Terus waktu dia mau keluar rumah sakit itu, dia sesak nafas terus sekalian, sampai diberi oksigen. Waktu mau pulang, diberikan oleh dokter tagihannya berapa yang harus dia bayar. Kemudian dia menangis. Dokter tanya, "Pak, jangan khawatir, jangan menangis. Saya hanya berikan ini kepada Bapak, dan sebenarnya ada orang yang sudah membayar untuk Bapak." Makin menjadi-jadi dia nangis. Dokter heran, dan dokter kemudian tanya, "Kenapa Bapak terus menangis?" Dia katakan, 90 tahun saya hidup, saya mendapatkan oksigen gratis dari Tuhan, tapi tidak pernah saya bersyukur. Itu sebabnya saya menangis." Dan kemudian para dokter dan perawat yang mendengar itu juga ikut-ikutan nangis. Dan saya yang baca juga mau ikut nangis juga. Betapa kita kadang-kadang lupa mengucap syukur. Lupa mengucap syukur. Itu sebabnya saya rajin, saudara-saudara sekalian, buka di internet, cari berapa sebenarnya 1 tahun harga oksigen yang kita isi. Nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Sekarang bukan itu yang saya maksudkan, tetapi sekarang mari kita mulai bersyukur. Bukankah kita harus bersyukur? Karena sekaranglah waktu di mana keluarga-keluarga berkumpul kembali. Gereja berubah menjadi gereja di rumah. Ketika saya masih kuliah dulu, saudara sekalian, tahun 80-an, itu pada waktu saya ambil studi lanjutan dulu, begitu, selesai dengan sarjana muda teologi, harus berhenti dulu selama 3-4 tahun, baru teruskan dengan sarjana teologi. Ketika saya ambil sarjana teologi, kami punya dosen dari luar negeri yang menulis buku tentang gereja seharusnya berakar di rumah. Tahun berapa? 1986 saya belajar itu. 85-86. Dan saudara sekalian, setelah berapa? 35 tahun kemudian, itu menjadi kenyataan sekarang. Mari kita mulai bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat. Lihat sisi positifnya dari pergumulan kita sekarang, supaya saudara bisa punya pengharapan kepada masa depan. Dan ingat, kalau saudara ikut kata firman Tuhan, bersukacita senantiasa, tetap berdoa dan bersyukur, maka hidup saudara akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke masa depan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah-Mu kepada seluruh jemaat yang mungkin sekarang sedang khawatir, sedang takut, sedang cemas. Dan ada yang sudah mulai kendor berdoa. Karena berbulan-bulan kami berdoa, belum juga dijawab oleh Tuhan. Ajar kami untuk melihat segala sisi positif yang Tuhan berikan kepada kami melalui musibah yang melanda seluruh dunia ini. Beri kami pengharapan baru malam hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah
Yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.